Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Takut, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 26. Kata Yesus, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang dan berkarya di tengah-tengah dunia dengan banyak tantangan dan bahaya. Hal yang sama dihadapi oleh para murid Yesus. Para murid Yesus menghadapi banyak tantangan dan bahaya. Salah satu tantangan dan bahaya tersebut adalah kehilangan nyawa. Sebagai manusia biasa, tentu saja para murid dihadapkan pada risiko kehilangan nyata. Namun, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya untuk tidak takut kepada manusia. Yesus mengingatkan dan menyadarkan para murid tentang perbedaan yang mendalam antara tubuh dengan jiwa. Tubuh atau badan manusia hanya bersifat sementara. Ketika seseorang meninggal, maka tubuh yang rapuh dan fana akan ikut meninggal, menjadi hancur dan kembali menjadi debu tanah. Sedangkan jiwa manusia tidak bisa mati, walaupun manusia yang bersangkutan sudah meninggal. Pada saat tubuh atau badan manusia mati, maka jiwa manusia akan tetap hidup. Kehidupan jiwa manusia sesudah tubuh atau raga meninggal akan ditentukan oleh Allah. Penentuan hidup jiwa manusia oleh Allah berdasarkan cara hidup manusia di dunia. Saudara-saudari terkasih, begitu penting dan berartinya jiwa manusia, sehingga Yesus berpesan kepada para rasul-Nya agar lebih mementingkan jiwa dan bukan tubuh. Sebab kenyataannya banyak orang yang lebih mementingkan tubuh daripada jiwa. Akibatnya manusia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Saat ini manusia tidak takut berbuat dosa. Manusia ramai-ramai berbuat dosa seperti korupsi, mencuri, berbohong atau merampok, asalkan kejahatan dan dosa yang mereka lakukan tidak diketahui orang lain. Manusia hanya takut kepada manusia, takut kalau dosanya dilihat dan diketahui banyak orang. Manusia merasa aman dan tidak bersalah jika kejahatan dan dosa yang mereka lakukan tidak dilihat dan diketahui banyak orang. Inilah keprihatinan dan kesedihan Yesus. Dan Yesus mengharapkan agar para murid-Nya tidak mengikuti cara hidup dunia. Yesus ingin para murid memilih cara hidup yang bertentangan, yakni tidak takut kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus supaya kita jangan takut merupakan ungkapan
yang memberikan ketenangan dan kekuatan. Namun, Yesus menghendaki pengikutnya untuk tidak memusatkan perhatian hanya kepada hal-hal dunia. Sebab semakin kita memusatkan perhatian kepada dunia, justru membuat kita semakin takut. Kita lihat harga-harga barang kebutuhan pokok terus naik dari waktu ke waktu. Kita menjadi takut tidak bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kita takut kehilangan pekerjaan yang membuat kita tidak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Kita takut hasil panen kita gagal, sehingga membawa kesengsaraan kepada anggota keluarga. Selain itu, muncul banyak sakit dan penyakit seperti HIV dan AIDS, tumor atau kanker yang sulit untuk disembuhkan. Yang paling menghebohkan adalah munculnya COVID-19 yang menelan jutaan korban jiwa. Kita takut mengidap penyakit yang membahayakan dan belum ada obatnya. Untuk mengatasi berbagai ketakutan tersebut, Yesus mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Yesus ingin kita melihat burung pipit. Burung pipit adalah burung yang sangat kecil dan harga jualnya sangat murah. Tetapi burung pipit itu diperhatikan oleh Allah. Saudara-saudari terkasih, kita para pengikut Yesus jauh lebih mahal dan jauh lebih berharga dari burung pipit. Jika Allah menyayangi burung pipit yang kecil dan harganya sangat murah, apalagi kita umatnya. Bahkan Yesus Putra Allah menderita dan wafat di salib demi keselamatan manusia. Inilah kenyataan yang memberi gambaran kepada kita bahwa Allah sangat mencintai manusia lebih dari ciptaan yang lain. Dan jika kenyataannya sudah sedemikian jelas, apakah kita masih takut? Tentu, ketakutan menjadi sesuatu yang normal. Namun, ketakutan orang yang beriman kepada Allah berbeda dengan ketakutan orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan takut kepada manusia. Mereka hanya takut kepada Allah. Takut jika mereka berbuat dosa. Takut bila mereka masuk neraka. Dan hanya Allah yang berkuasa membuat manusia masuk surga atau masuk neraka. Sementara orang yang tidak beriman lebih memilih harta duniawi. Mereka takut tidak bisa makan dan minum dan tidak takut melakukan suatu kejahatan. Apakah selama ini kita lebih takut kepada manusia ataukah kita lebih takut kepada Allah yang berkuasa membunuh tubuh maupun jiwa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berpesan kepada kami agar tidak takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Bantulah dan bimbinglah kami supaya kami hanya takut kepada Allah yang memiliki kuasa membunuh tubuh maupun jiwa kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus.
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.